Shalom, apa kabar Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus? Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam hari ini. Kita boleh belajar, kita boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengalami kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Amin. Terlebih kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu baik yang Engkau dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang berkuasa, Bapa kami yang penuh dengan kasih, sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tuhan ajar kepada kami untuk mengerti setiap renungan malam hari ini, dan biarkan Tuhan renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dimanapun kami boleh berada, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu Tuhan malam hari ini. Biar kami boleh dikuatkan, kami boleh dijamah, dan kami boleh mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saya akan membagikan renungan malam hari ini. Saya kasih tema, jangan turut nasihat orang fasik. Kita buka di Mazmur 1 ayat 1, dikatakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, banyak orang ketika punya masalah yang berat atau menemui jalan buntu, langsung mengambil HP dan mencurahkan semua curahan hatinya lewat medsos, berharap mendapatkan solusi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Jalan keluar tak didapat. Keadaan pun semakin runyam karena ia mendapatkan komentar-komentar pedas, cemoohan para netizen karena dianggap pansos dan sebagainya. Karena ada pula orang yang ketika punya masalah tanpa berpikir jernih, langsung meminta nasihat kepada orang pintar, dukun, atau paranormal. Padahal nasihat orang fasik tidak memberi jalan keluar, justru semakin menjerumuskan. Dikatakan di Amsal 4 ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Nah, kita percaya pada waktu kita punya masalah, jangan datang kepada orang-orang pintar atau kepada paranormal, atau kita mencurahkan isi hati kita di status kita di Facebook, di IG kita, jangan. Tapi kita berdoa, kita tutup pintu kamar kita berdoa, kita sujud kepada Tuhan. Karena apa? Kita percaya solusi di dalam Tuhan itu lebih terarah. Kita ambil waktu kita pujian, kita naikkan syukur, kita memuji Allah yang besar, maka apa kelegaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, mana yang kita pilih hari ini? Memilih jalan menurut nasihat firman Tuhan atau berjalan menurut nasihat orang fasik? Mengikuti jalan orang berdosa dan berada dalam kumpulan para pencemooh. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu di Amsal 14 ayat 12. Kalau kita menuruti nasihat orang fasik, hidup kita bukan menjadi lebih baik, tapi malah makin hancur. Karena nasihat kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Pemazmur berkata, mendekat kepada Tuhan berarti membangun persekutuan yang karib dengan Dia dan menyukakan Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai kehidupan, yang tidak pernah berhenti mengalir di segala musim. Sekalipun saat ini kita
kita tahu di mana dunia sedang bergoncang. Kita mengalami krisis. Kita dilanda sakit penyakit. Ada virus di mana-mana, bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Ya. Orang yang hidup menurut nasihat firman Tuhan akan menikmati buah dari jawaban doanya. Dan setiap pergumulan yang dialami, bahkan Tuhan membuat segala sesuatunya pasti berhasil. Kita akan percaya begitu kita mengasihi Tuhan, kita membawa setiap doa kita di kakinya Tuhan, maka ada jawaban, ada solusi yang tepat. Karena apa? Keberhasilan akan diberikan Tuhan pada saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan adalah jawaban untuk semua permasalahan hidup kita. Biar kita malam hari ini boleh mengandalkan Tuhan tanpa kompromi dengan dunia ini. Kita kompromi dengan Roh Kudus. Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita menangis. Kita mau menyerahkan hidup kita malam hari ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, biar firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita, boleh membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu indahnya Engkau dalam hidup kami. Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau mengerti Tuhan setiap keadaan kami Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, ajar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ajar kami Tuhan terus berfokus hanya untuk Engkau, untuk memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan, yang mungkin Tuhan hari-hari ini kami tidak mengandalkan Engkau. Tapi malam hari ini Tuhan, kami boleh memilih jalan-Mu Tuhan, untuk tetap berharap, berseru, dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Joyful Tuhan, yang boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Berikan kepada mereka iman yang lebih besar lagi untuk mengandalkan Engkau. Kami percaya Engkau terus bekerja, Engkau turut bekerja atas setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Yang sakit Tuhan Yesus Kau sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Pilu-pilu Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya ya Bapa, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh berharap kepada Engkau saja. Kalau yang mereka saat ini Tuhan terikat, mari Tuhan Kau lepaskan keterikatan mereka Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan tercurah atas mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berkati Bapak Jokowi, Kau berkati para staf yang ada, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapak Jokowi Tuhan boleh ada itu karena Engkau Tuhan yang mengasihi. Roh yang takut akan Engkau boleh terjadi atas pemimpin bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar kuasa dan harapan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya. Tuhan Kau terus Tuhan membangun bangsa kami menjadi ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Juga Tuhan setiap orang-orang Tuhan, bangsa-bangsa Tuhan Kau juga memberkati. Kepala negara juga Engkau berkati Tuhan. Ekonomi setiap bangsa-bangsa juga Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, untuk Wakil Gembala, berserta dengan keluarga mereka. Kau berkati dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan Yesus, Kau yang paling sayang kepada mereka, Kau yang paling mengerti kepada mereka Tuhan. Mari Tuhan, terobosan ilahi boleh terjadi atas kepemimpin gereja kami Tuhan, sehingga Tuhan Kau memberikan kepada mereka visi dan misi yang daripada Allah saja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan para lansia yang ada di gereja kami. Tuhan, mari Tuhan Kau berikan kepada mereka umur panjang, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebahagiaan yang daripada Engkau saja Tuhan mengalir atas kehidupan mereka, sehingga Tuhan di usia tua mereka Tuhan, mereka tetap eksis di dalam Engkau, memuji, menyembah dan mengagungkan nama Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau ganti dengan sukacita yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.